Masih pantaskah Persib disebut calon juara? Ketua fans Persikabo dan fans Persib angkat bicara. Bayangkari FC tahu titik lemah Persib. Dan berita dari Arema, Madura, dan Wander Luiz. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai laga uji coba kontra Persikabo, banyak pengamat sepak bola mempertanyakan masih pantaskah Persib menjadi calon juara Liga 1 2020. Hal ini tak lepas dari kinerja dan cara main tim Persib pada laga uji coba tersebut. Meski ini hanya laga uji coba, namun terlihat jelas kemampuan tim Persib. Laga yang digelar 2 kali 90 menit sejak pukul 1 siang ini berakhir imbang 2-2 dan 0-0. Namun yang menjadi sorotan justru permainan Persib yang dianggap jauh dari harapan. Sepanjang laga justru Persikabo yang lebih sering mengancam gawang Persib. Bahkan laga sesi pertama gawang Persib justru kebobolan lebih dulu oleh pemain Persikabo. Meskipun di sesi kedua gawang Persib tak kebobolan, namun terlihat jelas Persib tertekan sejak awal. Hanya pada akhir-akhir babak kedua, Persib baru bisa keluar dari tekanan. Pelatih Robert Rene Albert memberikan komentar perihal ini. Ini hanya uji coba. Kami hanya ingin mencari formasi dan mengukur kesiapan tim kami. Memang masih jauh dari harapan, tapi itu bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan kekurangan. Kita akan lihat di laga uji coba kedua lawan Bayangkara, ujar Robert Rene Albert. Hasil laga kontra Persikabo membuat para pengamat sepak bola memprediksi Persib akan kalah saat uji coba kontra Bayangkara nanti. Bahkan jika skema permainan Persib masih seperti itu, bisa jadi Persib hanya akan menjadi lumbung gol bagi tim-tim lawan. Ayo berbenahlah Persib. Ketua Harian Fans Persikabo PAS 1973 Bayu memberikan komentar tentang insiden yang menimpa bus rombongan tim Persikabo usai laga uji coba kontra Persib. Menurut Bayu, ini adalah hal memalukan dan tak pantas. Ia mengakui oknum-oknum seperti ini menodai sportivitas itu sendiri. Menurut kami dari organisasi PAS 1973 Bogor, melihat ini sungguh tidak terpuji. Karena ini kegiatan awal di persepakbolaan Indonesia setelah mati suri. Lagi pula ini uji coba Persib dengan Persikabo yang notabene satu provinsi, ujar Bayu. Lebih lanjut Bayu mengatakan, saya sama sekali nggak ngerti. Saya ingat petinggi supporter Persib yang dewasa bilang kita sama-sama Jawa Barat, sama-sama orang Sunda, klub Tanah Pasundan, kita saudara. Seharusnya para petinggi fans Persib merangkul anggotanya dan memberikan pengarahan agar tidak terjadi hal seperti ini. Ini buruk baik buat citra Jawa Barat. Tim satu daerah saja ribut kayak gini, gimana dengan tim lain? Memalukan, ujar Bayu. Saya pribadi yakin tidak semua supporter Persib kayak gitu. Mungkin hanya oknum saja, dan saya harap pemimpin supporter Persib bisa mengatasi hal ini, ujarnya lagi. Mengetahui hal ini, Ketua Viking Persib Club Heru Joko menyesalkan kejadian ini. Menurutnya hal ini sangat buruk buat citra Persib yang notabene tim dengan supporter terbanyak. Meskipun ia belum memastikan pelemparan ini dilakukan oleh oknum bobotoh atau bukan, namun ia berjanji akan segera menyelidiki. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Ini hal memalukan. Persikabo adalah saudara kita. Tak sepatutnya kita berbuat seperti itu. Bahkan dengan tim lain pun hal itu tidak pantas dilakukan, ujar Heru Joko. Lebih lanjut, Heru Joko mengatakan,
Saya tidak tahu itu anggota kami atau bukan yang melakukan. Meskipun kita di Jawa Barat, tapi tak semua orang itu fans Persib. Yang saya takutkan ada oknum yang justru bukan fans Persib tapi memakai atau menggunakan atribut Persib. Tapi kami akan segera menyelidiki. Saya pribadi mohon maaf atas kejadian yang memalukan ini, ujar Heru Joko. Manajer Persikabo, Randy Arindra, tak menyebutkan itu ulah supporter Persib. Menurutnya itu hanyalah ulah oknum-oknum tertentu yang ingin mengadu domba antara Persib dan Persikabo. Itu ulah oknum saja. Saya nggak yakin itu ulah bobotoh asli. Alhamdulillah pemain tak ada yang cedera. Tak ada kerusakan berarti juga pada bus yang ditumpangi, ujar Randy Arindra. Jelang laga perdana lanjutan Liga 1 2020 kontra Madura United, striker Persib Bandung Wander Luiz mengaku buta dan tak tahu kekuatan tim Madura United. Pasalnya ia belum pernah melawan tim ini. Dirinya mengakui hanya tahu pemain Brazil ada di sana, yakni Jamerson Xavier dan Bruno Matos. Namun untuk kemampuan tim ia tak mengetahuinya. Ia mengetahui jika Persib sulit sekali mengalahkan tim Madura United. Hal ini membuat ia tertantang untuk bisa mematahkan hasil buruk tersebut. Saya tahu di Madura itu ada pemain Brazil, Jamerson dan Bruno, ditambah Beto yang sudah jadi warga Indonesia. Tapi saya sama sekali tidak tahu kekuatan tim itu. Saya belum pernah melawan mereka. Yang saya tahu Persib sulit sekali menang melawan mereka. Ini menjadi motivasi saya untuk memutus hasil tersebut. Kita pernah kalahkan Arema di tempat Arema, yang dulu hal itu sulit dilakukan. Jadi bukan tidak mungkin Madura pun bisa kita atasi, ujar Wander Luiz. Sementara itu, Direktur Madura United Haruna Sumitro menegaskan bahwa akan mematok deadline negosiasi kontrak dengan pemain. Ia mengatakan jikalau ada pemain yang belum tanda tangan kontrak hingga akhir pekan ini, maka mereka berarti keluar dari Madura United. Hal ini dilakukan karena mengingat skuad Madura harus berlatih dan mencari formula strategi. Jika harus menunggu yang belum ada, maka persiapan Madura akan berantakan. Deadline kami patok pada akhir pekan ini. Jika tidak deal, mereka tidak perlu datang dan kami anggap keluar dari Madura. Karena prinsip klub dengan pemain itu selalu tidak ketemu. Prinsip klub adalah kebutuhan tim dan kemampuan pemain. Sementara prinsip pemain hanya kebutuhan mereka saja, tak memikirkan tim, ujar Haruna Sumitro. Sejauh ini baru 2 nama pemain asing yang sudah setuju dengan Madura, yakni Jamerson Xavier dan Jacob Pepper. Sementara Bruno Matos dan Emmanuel Otti belum deal. Kita tunggu saja apakah Madura akan kehilangan 2 pemain asingnya. Jika benar dipastikan keuntungan bagi Persib sebagai lawan pertama Madura. Jelang laga uji coba kontra Persib Sabtu nanti, pelatih Bayangkara FC Paul Munster mengakui telah mengetahui titik lemah Persib setelah melihat hasil uji coba Persib dengan Persikabo. Paul Munster mengaku ada titik lemah Persib yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu, ia akan memaksimalkan titik lemah Persib tersebut. Ya, saya sudah melihat pertandingan Persib dengan Tira, dan saya lihat ada celah atau titik lemah tim Persib. Dan saya akan memaksimalkan kelemahan Persib itu. Saya akan berusaha agar tim saya bisa tampil maksimal lawan Persib nanti, ujar Paul Munster. Namun tentu titik lemah yang dimaksud Paul Munster itu pun sudah diketahui oleh pelatih Persib Robert Rene Albert. Untuk itu Rene Albert akan mengubah formasi skuad saat kontra Bayangkara nanti. Akan ada perubahan saat uji coba dengan Bayangkara nanti. Formasi mungkin akan berbeda. Kita tahu di mana letak kekurangan kita. Itu yang akan kita perbaiki, ujar Robert Rene Albert. Laga uji coba Persib kontra Bayangkara FC sepertinya kembali akan disiarkan live streaming di Maxstream. Hal ini tentu akan kembali membuat para bobotoh kecewa. Meskipun beberapa masukan dan usulan dari bobotoh untuk Persib telah disampaikan, namun pihak Persib tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini karena adanya ikatan kontrak dengan Telkomsel selaku sponsor Persib. Persib butuh sponsor, sementara sponsor butuh pemasukan. Mungkin itu lebih tepatnya. Nah, itulah tadi Rio Haspot edisi kali ini.
Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.